Selamat sore semuanya, para pendengar sekalian dimanapun berada. Saya menggagas sebuah rencana untuk memberikan pelatihan trading forex secara online melalui cara seperti ini. Dan pada hari ini saya mulai dengan sesi pertama, yaitu sesi pengantar untuk trading online forex sebagai sebuah sikap, sebuah tanggapan terhadap himbauan dari pemerintah tentang bekerja dari rumah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baiklah, kita akan coba untuk memulai dengan sesi pertama pada hari ini, yaitu sesi pengantar tentang istilah trading forex. Karena ini masih merupakan awal, maka saya memperkenalkan trading forex itu sendiri kepada para pendengar sekalian dimanapun berada. Saya mulai dengan sebuah kisah tentang bekerja dari rumah dan juga bekerja secara offline. Sebelum bulan Maret tahun 2020, itu banyak kantor atau perusahaan buka dan berjalan seperti biasa. Para karyawan semuanya setiap pagi selalu berangkat ke tempat kerjanya untuk melakukan pekerjaan mereka. Tetapi tidak disangka juga bahwa pada Maret 2020 merupakan bulan di mana mereka harus membatasi aktivitas mereka untuk tidak bekerja lagi di kantor atau harus mengurangi kerjaan mereka di kantor yang offline itu dan harus pulang ke rumah. Ini sebuah cara yang bagus karena himbauan pemerintah adalah untuk kembali ke rumah, tinggal di rumah, bekerja di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan awal-awalnya itu hanya dikasih waktu 14 hari. Tapi kenyataan yang terjadi adalah bahwa setelah 14 hari masih diperpanjang lagi dan terus diperpanjang hingga saat ini. Ketika diperpanjang hingga seperti saat ini, maka banyak orang mulai bingung tentang apa yang harus dikerjakan, karena ketika mereka kerja di rumah memang semuanya bisa dikerjakan, tetapi dampaknya itu adalah kepada penghasilan mereka. Penghasilan bisa menurun setengahnya atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Itu karena banyak orang juga sebetulnya belum siap untuk bekerja di rumah. Karena itu maka ketika mereka bingung, saya memiliki sebuah gagasan alternatif untuk coba memberikan sebuah pelatihan tentang trading ini. Mudah-mudahan trading forex ini akan membantu para peminat atau siapapun yang ingin untuk mengelola keuangannya sendiri dari rumah. Trading forex sendiri sebetulnya itu ada bukan hanya karena adanya kasus corona ini, atau ada bukan karena himbauan pemerintah ini, karena trading forex itu sendiri sudah ada bahkan sebelum adanya kasus corona. Hanya selama ini banyak orang tidak menyadari itu sebagai pekerjaan. Trading forex malah dianggap sebagai sebuah pekerjaan sampingan. Karena sebagai sampingan maka mereka tidak pernah menggubris pekerjaan itu. Kalaupun ada yang masuk ke sana, biasanya mereka anggap sebagai sampingan dan tidak serius. Masalahnya di sini, ketika sekarang orang harus kembali ke rumah dan mereka harus bekerja dari rumah, mereka kebingungan karena pekerjaan offline otomatis terhenti. Karena terhenti itu, maka mereka tambah bingung. Dan alangkah baiknya sekarang kita harus makin serius dengan trading forex ini. Karena saya melihat trading forex itu sebagai sebuah alternatif yang baik untuk mengelola keuangan di rumah
dan ini juga akan membantu, bahkan akan sangat membantu kehidupan ekonomi keluarga masing-masing. Baiklah, saya mulai dengan istilah. Tujuan saya mengedepankan istilah ini kepada para pendengar sekalian supaya para pendengar bisa mengerti apa maksud dari istilah tersebut. Forex. Forex itu sebetulnya ada dua kata di dalam kata tersebut, yaitu for dan ex. For, foreign exchange, perdagangan valuta asing. Jadi objek yang diperdagangkan di sana itu adalah uang. Jadi karena yang diperdagangkan itu adalah uang, maka sebetulnya yang dilakukan di sana adalah memperdagangkan atau mempertukarkan mata uang dari satu negara ke mata uang negara yang lain. Saya membandingkan saja. Sebelum adanya atau sebelum booming forex, banyak kantor sudah dibuka untuk pertukaran mata uang. Sekarang kalau kita bandingkan di beberapa wilayah yang perkotaan, di sana ada kantor-kantor yang tugasnya itu menukar uang atau mungkin bank. Itu fungsi mereka atau tugas mereka itu adalah menukarkan uang rupiah ke uang dolar atau euro. Itu karena satu orang dari Eropa atau Amerika yang datang menggunakan uang euro atau dolar tidak bisa membelanjakan uang tersebut langsung dengan dolar, tetapi harus ditukar dulu ke rupiah. Dan mereka yang sudah membuka kantor offline untuk menerima pertukaran uang itu atau pembelian uang euro atau dolar, itu mereka sudah melakukan trading forex. Jadi sebetulnya forex sekarang secara online itu perluasan dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Karena itu maka sekarang kita memperluas istilah forex ini menjadi online karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi setiap saat orang bisa melakukan perdagangan atau pertukaran. Dan perluasannya lagi adalah bahwa semua mata uang itu bisa ditukar. Semua mata uang itu bisa diperdagangkan. Jadi inti daripada trading forex itu sendiri sebetulnya adalah kegiatan jual beli mata uang asing. Kegiatan untuk mempertukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Itu istilah. Yang kedua, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya uang itu bisa diperdagangkan? Itu yang pertama tentu orang harus bergabung dengan satu broker tertentu. Apakah itu brokernya itu broker dalam negeri atau broker luar negeri. Kalau dia sudah bergabung menjadi seorang trader, maka di situ dia akan mendepositokan sejumlah uang dan dari uang itu baru bisa digunakan untuk boleh melakukan transaksi. Siapa yang membeli? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendeteksi para pedagang yang juga akan membeli uang dan atau menjual uang? Kita akan menggunakan satu aplikasi yang namanya MetaTrader. Karena MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu biasanya disediakan oleh para broker untuk bisa menghubungkan para penjual dan para pembeli. Jadi dengan aplikasi itu, maka orang bisa mengetahui saat ini orang sedang siap untuk membeli dan saat ini orang sedang siap untuk menjual uangnya. Karena itu, maka kalau misalnya bisa mengerti betul cara transaksinya, maka disitulah akan terjadi atau kita sebagai pemilik account akan boleh melakukan transaksi untuk bisa memperdagangkan satu mata uang ke mata uang yang lain. Jadi pada sesi berikut kita akan coba untuk memperdalam aplikasi MetaTrader itu supaya bisa menerapkannya untuk pengelolaan keuangan di rumah.
itu saja yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, dan sebentar lagi atau besok kita akan masuk ke sesi kedua, dan semoga sesi kedua kita akan berbicara langsung untuk menggunakan aplikasi MetaTrader yang baru saja saya singgung di akhir tadi. Demikian dulu, dan nanti baru kita sambung pada sesi kedua. Sekarang waktunya untuk trading forex. Sekian dan terima kasih.